Kota ini tak jauh dari Jakarta, dikenal dengan sebutan Kota Hujan. Dahulu, kota ini bernama Buitenzorg. Diapit dua sungai, Cipakancilan di sebelah barat dan Cihaliwung atau Ciliwung di sebelah timur. Konon, kota ini dibangun di atas puing-puing ibu kota kerajaan Pajajaran, Pakuan. Kampung Tionghoa di Bogor awalnya berada di sebelah selatan Grote Postweg atau Jalan Raya Pos. Kawasan ini mulai berkembang setelah Pasar Bogor didirikan pada tahun 1872. Adapun orang-orang Tionghoa yang bermukim di sini, sebagian berasal dari Batavia yang mencari peluang baru di Bogor. Sebagian lagi adalah orang-orang Tionghoa yang didatangkan oleh Belanda untuk mendistribusikan barang serta melancarkan perputaran roda ekonomi di kota tersebut. Adapun bagian yang paling padat dan hidup di ujung utara Jalan Surya Kencana yang dulu bernama Handelsstraat atau perniagaan. Setiap tengah malam hingga jam 6 pagi, kegiatan pasar tradisional merupakan denyut yang kian menegaskan kawasan ini sebagai kawasan dagang. Tempat ini menjadi sentra penjualan aneka jenis sayuran dan makanan segar lainnya yang dikenal dengan pasar pagi. Dalam hal arsitektural bangunan ibadah pun, Pecinan Bogor memiliki identitas tersendiri. Gaya arsitektur kelentengnya lebih sederhana dibandingkan dengan kelenteng lain yang berada di kawasan pesisir. Sebagaimana nampak pada bangunan kelenteng Hoogkerk-Björn yang dikenal dengan kelenteng Danagun. Terletak di ujung utara Jalan Surya Kencana, kelenteng ini diduga didirikan pada awal abad ke-19, namun terbakar pada tahun 1827 dan dibangun tidak berapa lama kemudian. Dewa utama di kelenteng ini adalah Hoogkerk Chengsin. Semula, pintu gerbang kelenteng ini berarah hadap ke Pasar Bogor sebagai bentuk perlindungan terhadap pasar tersebut. Namun, gerbang tersebut kemudian dipindahkan ke sebelah barat karena di depan kelenteng kemudian dibangun sebuah pertokoan. Sebuah kelenteng di ujung selatan ini didirikan oleh golongan elit masyarakat Peranakan pada awal abad ke-20. Khas bangunan Eropa menjadikan kelenteng ini demikian unik. Perpaduan barat timur demikian kental yang merupakan identitas yang sangat mudah dikenal. Kelenteng ini bernama Gereja Bulolu. Kata gereja yang dimaksud adalah bangunan ibadah yang tidak berkonotasi sebagai bangunan ibadah agama tertentu.
Semula berdiam beberapa orang wanita yang menjalani kehidupan religius di tempat tersebut yang dikenal dengan istilah Kuan Miu. Di mana jendela bergaya Eropa tersebut dihiasi dengan ukiran yang berciri khas Tionghoa. Sementara konsep bangunan bagian luar maupun bagian dalam murni merupakan konsep bangunan Eropa, termasuk sebuah menara kecil yang menjadi tempat altar salah satu dewa yang dihormati. Sebuah kelenteng lain terdapat di kawasan pecinan yang terletak di Pulau Parakan Baranang Siang yang sekarang disebut Pulau Gelis. Terletak di delta Sungai Ciliwung, yaitu kelenteng Puan Ko Bio. Dewa utama di kelenteng ini adalah Puan Ko, yang dalam kepercayaan Tionghoa merupakan manusia pertama di bumi ini. Selain Puan Ko sebagai dewa utama yang dihormati, terdapat pula Dewi Kuan Im, Eyang Jayaningrat dan Mbah Sake, Mbah Raden Mangunjaya, dan Mbah Imam. Meja sembayang leluhur yang lazimnya diletakkan di tia atau ruang pertama bagian dalam rumah Tionghoa diletakkan agak ke dalam, melewati sebuah koridor dengan kamar-kamar di kiri kanannya. Merupakan ciri khas tata letak rumah bergaya Indies. Kawasan pecinan ini merupakan bagian dari konsep penataan ruang kota Bogor. Namun, sebagai sebuah kawasan, sejak semula daerah ini tidak mengalami perubahan maupun perluasan kawasan. Hal ini dapat dilihat dari peta perubahan kawasan kota Bogor sejak abad ke-19. Adapun secara demografis, kawasan pecinan memiliki 3 lapisan. Bagi masyarakat pendatang atau kaum buruh menempati kawasan sebelah utara dengan rumah petak maupun ruko. Masyarakat yang lebih mampu menempati kawasan lebih selatan lagi, tetapi masih berporos di Jalan Surya Kencana, melebar ke Jalan Pedati dan Jalan Roda. Sementara itu, masyarakat yang lebih elit lagi menempati kawasan di sebelah selatan, di mana mereka tinggal di rumah-rumah bergaya Eropa. Adapun beberapa rumah villa bergaya Eropa yang berada di Jalan Surya Kencana dimiliki oleh keluarga Tung Chun Po yang hingga kini masih ditinggali. Terdapat pula rumah keluarga Tung Bo Kiat yang saat ini keadaannya sangat memprihatinkan, serta sebuah rumah yang dahulu milik kapitan. Kawasan pecinan Bogor akan nampak lain dari biasanya pada saat perayaan Cap Gome.
Hal ini sudah berlangsung sejak mereka ada di sana. Nampak dari kegiatan Cap Gome yang melibatkan pula noni-noni Belanda dalam arak-arakan. Juga para peserta kirap dengan kostum khas Sunda. Kirap ini kemudian beranjang sana memasuki areal Istana Bogor. Nampak bahwa pada masa itu eksistensi orang Tionghoa demikian menyatu baik dengan kalangan Eropa maupun dengan kalangan pribumi. Pecinan Bogor, sebuah identitas kawasan pecinan di daerah pedalaman dengan karakteristik tersendiri yang kompromistis.